Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Yang pertama kita mulai dari pengenalan Microsoft Excel. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tab menu. Jadi tab menu itu ada di bagian atas Excel seperti Home, Insert, kemudian ada Page Layout, Formulas, Data, Review, dan juga View. Jadi semua ini adalah bagian dari tab menu. Nah, masing-masing dari bagian di tab menu ini memiliki fungsi utamanya tersendiri. Yang pertama, untuk Home, fungsinya adalah untuk mengatur tampilan data seperti fontnya, kemudian warna, rata teks, format angka, dan lain-lain. Kemudian untuk Insert berfungsi untuk menambahkan elemen seperti tabel gambar, kemudian ada gambar grafik, chart, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Ini kayak simbol dan lain-lain. Terus di bagian page layout, fungsinya adalah untuk mengatur tampilan halaman. Contohnya seperti margins. Nah, kemudian ada juga tempat untuk mengatur ukuran dari kertasnya dan lain-lain. Terus di bagian formulas, di sini adalah tempat di mana kita bisa menggunakan rumus matematika, logika, tanggal, dan lain-lain. Masih banyak fungsi yang lain. Kemudian di bagian data berfungsi untuk mengelola data seperti filter atau sort, yaitu mengurutkan, dan juga validasi data. Kemudian di bagian review, di sini kita bisa memberikan yang namanya komentar. Kemudian kita bisa mengecek ejaan ataupun melindungi sheet. Kemudian yang terakhir yaitu view, berfungsi untuk mengatur tampilan kerja seperti
contohnya untuk zoom ataupun melakukan freeze panes. Nah, kedua, kita akan belajar tentang icon bar atau ribbon. Nah, icon bar ini adalah deretan icon di bawah tab menu yang berisi perintah cepat. Contohnya, misalnya bold, kemudian ada juga I atau italic yang gunanya untuk memiringkan teks. Kemudian ada juga underline yang berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks. Terus ada line effect. Line effect ini tuh untuk mengatur posisi teks. Ada left, center, dan juga right. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan border. Nah, border ini berfungsi untuk memberikan garis pada sel. Kemudian ada juga fill color-nya. Jadi kita bisa mengisi sel itu dengan warna ataupun mewarnai fontnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sheet, sel, kolom, dan juga baris. Nah, sheet ini adalah lembar kerja, yang mana lembar kerja ini bisa berisi banyak lembar kerja dalam satu file. Kita tinggal menambahkan lewat insert worksheet atau bisa dengan shift tambah F11. Kemudian untuk sel adalah kotak pertemuan antara kolom dan juga baris. Misalnya A1, A2, B1, dan seterusnya. Kemudian untuk kolom itu adalah bagian horizontal. Kalau secara ininya sih dilihatnya horizontal, tapi sebenarnya ini adalah bagian vertikal karena turun ke bawah. Nah, kolom ini ditandai dengan huruf abjad dari A sampai Z. Enggak, sampai V. Kemudian untuk kemudian untuk baris atau row adalah bagian horizontal yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang mana angka ini kalau tidak salah mencapai
lebih dari 65.000. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara mengatur lebar kolom dan juga tinggi baris. Nah, jadi cara untuk mengatur lebar kolom dan tinggi baris, yang pertama adalah dengan mengarahkan kursor ke batas kolom, yaitu antara huruf, misalnya antara huruf A dan huruf B. Nah, batas ini kita tinggal menarik saja secara manual untuk mendapatkan ukuran yang kita mau. Ini kalau dilakukan secara manual. Namun jika ingin memakai ukuran kita juga bisa mengatur dengan cara menekan tombol kanan. Nah, di sini ada kolom width, artinya mengatur ketinggian kolom. Contohnya 30. Nah, maka ukuran dari kolom ini menjadi 30 lebarnya. Lebar. Terus untuk bagian baris itu sama juga, bisa kita request seperti ini, tapi bisa juga menggunakan row height atau ketinggiannya, contohnya 30. Nah, selanjutnya kita akan melakukan merge and center. Nah, merge and center itu dia menggabungkan dua sel untuk menjadi satu. Contohnya di sini, misalnya saya menulis mahasiswa. Mahasiswa misalnya. Kemudian saya ingin menggabungkan dua sel ini, maka tinggal menekan merge and center. Kemudian untuk posisinya bisa saya atur di bagian alignment.
Ini caranya mahasiswa akuntansi akuntansi Nah, selanjutnya pada bagian semisal jika tulisannya ini panjang, maka saya bisa membuatnya tetap terlihat dalam satu sel, yaitu dengan melakukan wrap text. Nah, jadi kalau misalnya kolomnya ini rendah, dia akan tetap terlihat dalam satu sel. Jadi otomatis untuk misalnya kata-kata yang panjang atau kalimat yang panjang itu akan otomatis turun ke bawah, jadi tetap berada dalam satu sel. Itu fungsi dari wrap text tadi. Kemudian untuk format sel itu kita bisa klik pada bagian kanan. Nah, di sini ada yang namanya format sel. Nah, format sel ini mana nih? Di bagian format sel ini ada beberapa tab yang bisa memberikan kita kemudahan. Yang pertama adalah ada yang namanya number. General juga sih. Number. Nah, di bagian number ini fungsinya untuk mengatur format angka secara umum, natural. Ini secara umum, mata uang, tanggal, persen, dan lain-lain. Kemudian di bagian alignment
ini berfungsi untuk mengatur posisi teks. Contohnya seperti rata kiri, kanan, tengah, miring, ataupun vertikal dan horizontal, misal kayak begini. Nah, tuh. Kemudian di bagian font ini berfungsi untuk mengatur jenis huruf, ukuran, tebal, warna, kemudian ada juga garis bawah. Contoh italic, regular. Kemudian di sini ada font, size-nya, mengatur garis bawah, kemudian ada efek. Ini fungsi dari font, bagian tab font. Kemudian di bagian border berfungsi untuk menambahkan garis batas. Garis batas itu disebut juga dengan tepi di sekitar sel. Misal kita ingin menambahkan bagian atas, kanan, kiri, samping, bawah. Nah, itu fungsi dari borders ini. Garisnya juga bisa kita request ketebalannya dan bentuknya seperti apa. Kemudian bisa juga menjadikannya sebuah outline maupun yang lain. Itu fungsi dari tab border. Kemudian di bagian tab fill, nah ini berfungsi untuk memberikan warna latar belakang sel. Contohnya bisa kita pilih warna ungu. Nah, maka ini akan menjadi ungu selnya. Nah, bagian protection ini ya berfungsi untuk melindungi sel agar tidak bisa diubah jika semisal sheetnya itu dilindungi. Nah, kita coba misalnya Nah, misalnya dengan angka seperti ini, caranya itu ada dua. Kita bisa gunakan secara langsung lewat di sini. Misal
kita pakai yang accounting. Nah, bisa seperti ini. Tapi bisa juga kalau misalnya kita mau lewat format cell, yaitu bagian number. Nah, di sini kita bisa pilih, misalnya kita akan menggunakan simbol Indonesia IDR contohnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, Indonesia rupiah. Kemudian bisa juga, nah ini kalau secara manual, kita melihat dari tabnya langsung, maka di sini sebenarnya sudah ada pilihannya. Bisa kita mau ubah menjadi persen, menjadi koma, ataupun yang lainnya. Di sini kita akan menggunakan, saya akan menggunakan Indonesia rupiah. Nah, tuh. Selanjutnya saya akan melakukan freeze pens. Nah, freeze pens itu dia digunakan agar baris atau kolom tertentu itu tetap terlihat saat kita menggulir layar ini ke bawah ataupun ke samping. Nah, ini kan kalau kita menggulir ke bawah sudah tidak kelihatan judulnya, atau misalnya kita menggulir ke samping. Nah, itulah guna dari freeze pens, yaitu untuk agar suatu baris atau kolom tertentu itu tetap terlihat meski kita menggulir layar. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh sel yang bertuliskan mangga ini. Nah, di bagian view itu kita akan menemukan tab freeze pens, yang mana di sini bisa request, misalnya kita akan nge-freeze-nya itu di bagian kolom pertama, atau misalnya baris atas, ataupun membekukan bagian baris dan kolomnya. Misalnya kita pakai ini. Nah,
ini bisa di unfreeze lagi. Oh iya, di unfreeze saja. Misalnya kita akan freeze yang bagian atas. Nah, sehingga ketika kita menggulir ke bawah, maka judul ini tetap ada, judul manga ini. Nah, itu fungsi dari si freeze pens tadi. Selanjutnya kita akan belajar untuk membuat grafik atau chart di Excel. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita harus punya data dulu, masuk di dalam sebuah tabel. Misalnya contoh, sabar, contohnya data tentang bulan dan jumlah penjualan. Misalnya Januari, Desember, $500. Nah, contohnya tuh kayak begini. Ini kita rapikan dulu. Bisa kita kasih borders. Nah, cara untuk membuat grafiknya itu kita blok data yang ingin dijadikan grafik. Contohnya ini kan data penjualan lah, ibaratnya data penjualan Januari dan Desember. Nah, kita masuk ke insert. Nah, di bagian insert ini kita bisa pilih, misalnya kita mau pakai kolom atau kita mau pakai garis atau mungkin mau pakai pie chart atau lingkaran. Nah, kolom ini batang tegak ya, terus ada juga bar chart atau batang yang mendatar dia, contohnya ini. Nah, di sini juga ada area, scatter, dan ada bentuk lingkaran atau chart yang lain. Misal kita pakai yang 3D.
Nah, yang 3D, maka bentukannya akan seperti ini ya, dan ini posisinya bisa kita pindahkan, bisa juga kita adjust ukurannya, bisa mau diperkecil. Nah, itu bisa. Kemudian setelah muncul grafik ini, kita bisa mengubah judul, warna, dan label dengan klik 2 kali pada bagian yang ingin diubah. Nah, dengan mengklik kanan bagian ingin kita ubah, misalnya yang ini. Nah, ini bisa ubah warna. Misal kita maunya orange nih. Terus bagian yang bawah ini kita maunya warna ini, merah. Nah, itu bisa. Kemudian untuk judulnya pun juga bisa kita ubah. Bisa gak? Oh, ini gak bisa. Tapi bisa ubah warna. Tuh. Nah, itu untuk mengubah grafik tersebut. Nah, untuk mengubah mengganti gaya atau jenis grafiknya, maka kita bisa menggantinya. Nah, dengan change chart type, mengganti tipe grafiknya, bisa pakai area, surface, dan lain-lain. Nah, ini itu untuk mengganti. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara mengoperasikan matematika di Excel. Cara operasi matematika di Excel. Contohnya,
Sini misalnya saya punya angka, jangan, ini 5. Nah, yang pertama kita akan melakukan penjumlahan. Caranya tinggal memblok sel yang ingin ditambah, kemudian pakai simbol tambah dan langsung enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian selanjutnya kita akan mengurangkan, itu dengan memblok sel yang ingin kita kurangkan dengan simbol kurang, kemudian langsung enter. Nah, selanjutnya kita akan mengalihkan. Nah, jadi dia simbolnya ini shift 8. Kemudian kita akan membagi. Nah, bagi itu dia simbolnya dengan garis miring. 0,4. Kemudian apa ya? Bisa juga pangkat. Nah, pangkat itu simbolnya shift 6. Kita shift 6. Kemudian blok sel yang akan dipangkatkan. Nah, ini jadinya. Terus ada juga yang namanya apa ya? Kita bisa menjumlahkan semua ini. Misalnya dengan sum terus ini langsung diblok semuanya. Sudah. Nah, ini jumlah dari semuanya ini dijumlahkan. Kemudian bisa juga kita mencari nilai terbesarnya. Langsung saja max, kemudian diblok. Nah, itu nilai terbesar. Untuk nilai terkecilnya pakai min. Nah, kemudian diblok lagi. Nah, kita nilai terkecilnya adalah -3. Nah, jadi semua rumus-rumus tadi untuk mengerjakannya itu harus diawali dengan tanda
sama dengan. Nah, ini pun bisa kita kombinasikan. Contohnya, misalnya dalam kurung 2 tambah 5, kemudian hasilnya itu kita kali dengan 2. Nah, itu bisa dikombinasikan seperti itu. Kemudian kalau misalnya secara manual, sebenarnya bisa kita blok ini untuk melakukan rentang sel, misalnya rentang dari sini ke bawah. Nah, itu langsung titik 2 aja. Tuh. Salah. Ya, intinya kalau untuk melakukan rentang sel itu pakai titik 2 saja. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Microsoft Excel. Tadi kita sudah bahas tentang yang pertama tadi kita bahas mulai dari tab menu, dimana tab menu ini ada berisi home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view yang masing-masing memiliki fungsi masing-masing. Kemudian yang kedua tadi kita belajar tentang icon bar atau ribbon. Nah, icon bar ini adalah deretan icon di bawah tab menu. Tab menu yang berisi perintah chat, perintah cepat. Nah, contohnya ini bold, italic, underline, alignment, dan lain-lain. Kemudian tadi kita belajar mengenai apa itu sheet, yang mana sheet itu adalah lembar kerja bagian bawah ini yang bisa banyak dari satu file.